Organ reproduksi perempuan terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Setiap organ reproduksi memiliki fungsinya masing-masing dan memegang peranan penting pada proses reproduksi perempuan, di antaranya siklus menstruasi, hubungan seksual, perkembangan sel telur, konsepsi pada saat sel telur dibuahi oleh sel sperma, kehamilan, sampai dengan proses persalinan. Organ reproduksi perempuan yang sehat. Yang pertama, siklus menstruasi yang lancar antara 24 sampai dengan 35 hari sekali dan konsisten. 2. Menstruasi yang tidak terlalu sakit. 3. Keputihan yang normal berupa penambahan produksi lendir vagina bening yang biasanya terjadi pada saat menjelang menstruasi, setelah menstruasi, masa subur, dan saat melakukan hubungan seksual. 4. Vagina yang terasa hangat dan tidak kering, serta tidak mengeluarkan lendir berbau dan berubah warna. Pertama adalah mioma uteri. Mioma uteri adalah pertumbuhan tumor jinak otot dinding rahim pada usia reproduksi yang menyebabkan keluhan volume darah menstruasi yang banyak dan biasanya berlangsung lama. 2. Adanya infeksi pada organ reproduksi dan infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh hubungan seksual yang tidak aman. 3. Endometriosis, penyakit kronis pada usia reproduksi yang sering menyebabkan nyeri haid pada saat menstruasi dan nyeri panggul. 4. Sindrom ovarium polikistik, penyakit yang disebabkan oleh gangguan hormonal dan sering menyebabkan masalah kesuburan. Dan yang terakhir adalah kanker ginekologis, dan yang paling sering di Indonesia adalah kanker serviks. Upaya pencegahan primer, sekunder, tersier pada sistem reproduksi. Mengapa kesehatan reproduksi sangat penting? 1. Vitalitas sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia memiliki struktur organ internal dan eksternal. Setiap organ memiliki fungsi spesifik yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya ada peran keluarga dalam kesehatan. Membantu edukasi dan pemahaman kesehatan. Pemanfaatan fasilitas kesehatan. Dukungan dan motivasi. Menciptakan lingkungan sehat. 3 tingkatan pencegahan. 1. Primer. 2. Sekunder. 3. Tersier. Pencegahan primer. 1. Pencegahan sebelum terjadi. 2. Perlindungan spesifik. Pencegahan sebelum terjadi bisa dilakukan dengan 1. Gaya hidup sehat, nutrisi seimbang, aktivitas fisik rutin, istirahat cukup, dan manajemen stres dapat meningkatkan kekebalan tubuh. 2. Edukasi seksualitas. Memberikan informasi tentang anatomi, emosi dan risiko PMS, penyakit menular seksual. 3. Menghindari zat berbahaya. Hindari rokok, alkohol dan narkoba untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. 2. Perlindungan secara spesifik. Perlindungan secara spesifik dapat dilakukan dengan cara 1. Vaksinasi. 2. Penggunaan kontrasepsi. 3. Kebersihan organ reproduksi. Selanjutnya ada pencegahan sekunder, deteksi dini dan pengobatan cepat. Hal yang dapat dilakukan yaitu 1. Pemeriksaan kesehatan secara rutin. Seperti pap smear, screening kanker serviks, sadari, sadanis, screening kanker payudara, screening IMS, infeksi menular seksual. 2. Segera cari pertolongan medis dan yang ketiga, kepatuhan anjuran dokter. Untuk pencegahan yang terakhir adalah pencegahan tersier mencakup rehabilitas dan peningkatan kualitas hidup. 1. Pengobatan dan perawatan lanjutan. Terdiri dari terapi medis lanjutan, pemeriksaan rutin dan pemantauan, edukasi manajemen diri. 2. Rehabilitas fisik dan psikologis. 3. Dukungan keluarga. Dukungan verbal maupun nonverbal, saran, bantuan nyata dan dukungan emosional sangat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang.